Tetap semangat Bapak Ibu. Debat publik konvensi rakyat. Insya Allah acara akan kita mulai, dan mohon kepada para hadirin untuk berdiri terlebih dahulu karena saya akan memanggil ketujuh kandidat capres rakyat. Silakan untuk berdiri. Baik, mari kita sambut 7 capres konvensi rakyat. Silakan Bapak Dr. Rizal Ramli, Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Bapak Profesor Dr. Sofyan Sauri Siregar, Bapak Insinyur Haji Isra Nur, Bapak Tony Ardi, Bapak Riki Sutanto, dan Ibu Ani Iwasaki.
dan juga Komite Konvensi Rakyat. Yang ketiga, Profesor Dr. Agus Santoso, akademisi dari Balikpapan. Dan keempat, Bapak Priyo Suwarno. Bapak Priyo Suwarno adalah redaktur pelaksana dari Tribun Timur. Hadirin dimohon duduk kembali. Saya pertama kali berkunjung ke kota Balikpapan dan saya terkesan atas keramahan dan kebaikan dan sambutan yang cukup simpatik dari penduduk selama saya datang sejak kemarin sampai hari ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Konvensi panitia dan para panelis dan rekan-rekan capres dari Konvensi Rakyat, saya melihat bahwa negara ini apabila kita mengklaim sebagai negara yang demokratis, yang istilahnya demokratis Rechtsstaat, yaitu negara demokrasi yang berdasarkan hukum, maka pilar dan unsur utama yang harus kita perhatikan adalah apabila negara itu memenuhi kriteria yang telah disyaratkan oleh demokrasi itu sendiri. Hadirin sekalian, pertama, apabila birokrasinya sudah memenuhi apa yang disebut dengan good governance ataupun birokrasi yang bagus pengelolaannya di dalam berhubungan dengan masyarakat ataupun dengan swasta, masyarakat sipil madaninya. Untuk itu ada beberapa syarat yang kalau mau kita ambil contoh dari luar, maka syarat pertama agar dia menjadi birokrasi yang bagus adalah mempunyai keterbukaan, yaitu polisi yang terbuka dalam arti tidak ada keputusan yang tidak diketahui oleh rakyat. Tidak ada alasan bagi pejabat-pejabat untuk mengatakan ini sudah dianggarkan, ini sudah masuk APBN. Karena pembangunan yang gagal gedung DPR yang 1,3 triliun itu diusahakan hanyalah karena alasan itu sudah dirapatkan dan di APBN-kan secara resmi, hadirin sekalian. Tapi ternyata uang itu sudah hilang atas dengan demokratis Rechtsstaat. Ini tidak bisa kita terima. Yang kedua, dia harus memenuhi sifat ataupun
dengan yang ada integritas daripada pejabat publik hadirin sekalian. Integritas ini ditandai dengan adanya pertanggungjawaban. Selama ini kita lihat di Republik NKRI tidak, hampir kadang-kadang banyak pejabat yang mengelak untuk memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat hadirin sekalian. Apabila ada satu kecelakaan, tidak ada yang bertanggung jawab. Ketiga, kita harus membudayakan juga kultur yang disebut dengan transparansi. Semua orang harus mengetahui apa dan sampai kapan. Apabila ada suatu proyek hadirin sekalian, harus jelas-jelas. Jangan sampai nanti sudah dibangun, rakyat ternyata tidak tahu di sana ada suatu pembangunan yang ternyata ada bangunan itu adalah liar dan menurut rakyat hadirin sekalian. Yang kelima, saya melihat, dan ini adalah inti daripada demokrasi, supaya kita melakukan suatu sistem yang disebut dengan one roof policy, yaitu satu atap. Apabila kita bandingkan dengan negara-negara di luar Indonesia, kita tidak perlu banyak berurusan untuk mengurus satu perkara. Birokrasi kita terlalu panjang, dan ini harus kita pangkas hadirin sekalian. Jumlah kota peraja kita tidak seimbang dengan jumlah kota peraja yang ada di Cina. Di Cina terasa termarginalkan di dalam mengambil berbagai keputusan yang bersangkutan dengan mereka. Oleh sebab itu kita melihat yang keenam adalah gap, yaitu jurang antara politik dengan rakyat semakin jauh. Orang sekarang semakin jenuh untuk mengikuti pemilu. Saya mendengar ada usaha apabila ada orang katanya untuk bicarakan soal golput akan dipidanakan. Justru saya kira setiap warga negara ada 5.000 undang-undang yang saling bertentangan antara undang-undang yang ada di daerah dengan yang ada di pusat hadirin sekalian. Maka saya mengusulkan agar supaya di dalam bentuk pengambilan keputusan yang diambil oleh Lembaga Pembangunan Hukum Nasional, rakyat sebanyak mungkin itu dilibatkan. Demikian juga dengan APBN. APBN kita kalau bisa, memang sebenarnya tidak perlu kita membuat APBN sampai 1.816 triliun.